Nyesek, Prabowo ditikung. PDIP mempertimbangkan Gibran jadi cawapres. Di UU Pemilu sebelumnya, batas usia capres dan cawapres adalah 35 tahun. Lalu kemudian dinaikkan jadi 40 tahun. Dan sekarang beberapa penggugat sedang berusaha menurunkan kembali usia itu ke 35 tahun. Kalau saya ditanya apakah setuju jika usia capres dan cawapres minimal 35 tahun, saya netral. Tidak ada masalah dengan rentang usia itu, kecuali misalnya usia minimal adalah 25 tahun. Nah, ini baru masalah besar. Lalu apakah setuju jika Gibran jadi cawapres? Saya pribadi masih kurang mendukung karena terkesan Gibran melompat terlalu tinggi. Nggak tahu sih. Siapa itu? Ya? Siapa itu si partai? Waduh, ya janganlah. Saya kan bukan siapa-siapa. Takutnya nanti malah Pak Ganjar kalah gara-gara saya, kan repot. Jangan-jangan. Yang senior-senior aja. Kemarin kan juga sempat bilang kalau Mas Wali nggak mungkin menjadi pendampingnya Pak Ganjar. Ya kan umurnya nggak cukup. Umurnya nggak cukup. Dari wali kota langsung lompat ke cawapres. Lebih baik ikut seperti Presiden Jokowi dari wali kota, gubernur, lalu presiden. Tapi kalau dibandingkan dengan AHY yang tidak punya modal pengalaman politik, langsung lompat menjadi calon gubernur DKI, Gibran masih mending. Mau menjadi cawapres dan kebetulan kompetisinya tidak sesuai dengan harapan, ini mungkin akan seperti yang pernah terjadi pada AHY. Mimpi Prabowo untuk meminang Gibran tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Gibran adalah kader PDIP dan PDIP tidak mau kalah. Puan Maharani bilang PDIP akan mempertimbangkan Gibran sebagai cawapres Ganjar di Pilpres 2024 jika MK mengabulkan gugatan usia wapres menjadi minimal 35 tahun. Di hal tersebut, jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Saya tidak tahu apakah Prabowo benar-benar serius dengan Gibran atau tidak. Tapi kalau beneran serius, PDIP sudah menikung dulu. Gerindra mungkin punya rencana terhadap Gibran. Bukan kebetulan kalau Prabowo ke Solo menemui Gibran, lalu menemui relawan Gibran yang mendukung Prabowo. Semua itu ada tujuannya. Bukan cuma ketemuan, makan bersama, dan berlalu begitu saja. Tampaknya memang Gibran ditargetkan kubu Prabowo. Yang pertama, elektabilitas Mas Gibran selalu naik. Kenapa Anda ke depan itu anak-anak muda dikasih ruang untuk menjadi memimpin Republik ini, salah satunya adalah Mas Gibran. Saya kira sebagai tokoh ya pasti. Sebagai tokoh ya pasti ya semua diperhitungkan ya. Berarti ini Mas Gibran juga diperhitungkan Mas dalam bursa cawapres Bapak ya? Yang penting bagaimana rakyat, saya kira itu yang paling penting ya. Tapi PDIP juga tidak sebodoh itulah. Kalau nanti MK kabulkan penurunan usia minimum capres dan cawapres, dan itu diputuskan sebelum pendaftaran capres cawapres, PDIP pasti akan menikung duluan dengan mengusung Gibran. Toh Gibran dari PDIP, dan kalau PDIP memberikan mandat, Gibran pasti tidak bisa menolak. Ini kan yang mendorong dan lain sebagainya kan saya memberikan nilai asumsi 2 saja. Ini apakah mau menjerumuskan atau memang tulus untuk Mas Gibran menjadi wapres. Karena kan masih harus menunggu gugatan MK atau. Nah itu semua tergantung Mas Gibran bagi saya. Maksudnya menjerumuskan gimana? Lah kalau nanti sampai Mas Gibran ini mau menjadi cawapres dan kebetulan kompetisinya tidak sesuai dengan harapan, ini mungkin akan seperti yang pernah terjadi pada AHY. Saya pribadi kurang mendukung kalau Gibran jadi cawapres Ganjar. Tapi kalau takdir berkata lain, mau tidak mau harus menerima juga. Lebih tidak bagus kalau Prabowo merebut Gibran. Meskipun Prabowo tidak akan pernah bisa merebut Gibran, lebih cocok kalau Gibran dipasangkan jadi cawapres Ganjar. Coba kalian pikir, Prabowo tidak akan bisa merebut semua pendukung Presiden Jokowi. Kalau cuma mengharapkan mereka, tetap tidak akan menang. Tapi kalau digabung dengan kelompok pendukung di Pilpres 2019, Prabowo bakal menang.
Makanya saya percaya suara Prabowo di berbagai survei karena hasil eksploitasi nama Presiden Jokowi. Itu karena sebagian orang percaya Presiden Jokowi lebih condong mendukung Prabowo. Ketidakjelasan Presiden Jokowi soal dukungan membuat kubu Prabowo bisa memainkan narasi ini sesuka hati. Dari baliho saja itu bisa mempengaruhi keyakinan sebagian orang. Tiap hari melihat baliho Prabowo bersama Presiden Jokowi, ditambah kutipan yang inspiratif dan menggugah hati, masa tidak ada yang terpengaruh? Prabowo butuh menang dan tidak ada cara lain selain meminta dukungan Presiden Jokowi, atau setidaknya membuat persepsi bahwa Presiden Jokowi dukung Prabowo. Visi misi tidak jelas, tapi strategi nempel ke Presiden Jokowi sangat jelas. Kalau rantai narasi ini bisa diputus, Prabowo tidak akan berkutik. Salah satu caranya adalah Gibran jadi cawapres Ganjar. Otomatis orang-orang akan langsung percaya kalau Presiden Jokowi mendukung Ganjar Gibran. Tanpa kode atau ucapan dari Presiden Jokowi, semua orang langsung tahu efeknya. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?